Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, berdoa bisa kita akhiri ya. Ayo, silahkan siapkan segala kebutuhannya, baik itu tulis dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita menyimak apa yang akan nanti disampaikan. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di sana ada dua gambar yang berbeda tempat. Kira-kira kalian bisa menebak enggak tempat apa aja itu? Betul sekali. Yang satunya itu ada di laut, yang satunya di sawah. Coba kita perhatikan dulu yang gambar di laut. Kira-kira di sana ada apa aja ya? Betul sekali. Ada ikan, ada air, terumbu karang, bahkan ada manusianya loh. Nah, lalu kita bandingkan gambar yang ada di sebelahnya. Di sana terdapat seorang petani sedang membajak sawahnya. Dia menggunakan kerbau. Ya, selain manusia dan kerbau, kira-kira ada apa aja di sana? Sudah tentu ada padinya, ada tanahnya, dan ada airnya juga. Nah, semua komponen baik itu di laut ataupun di sawah, mereka itu akan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, apa sih lingkungan itu dan bagaimana pola interaksi di dalamnya? Mari kita sama-sama belajar dan selamat menyaksikan. Nah, lingkungan secara umum itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, individu di sini maksudnya ya manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu ya berarti yang tak hidup, yaitu ada air, kemudian ada tanah, udara, dan yang paling penting itu adalah sinar matahari. Nah, setiap makhluk hidup itu pastinya harus punya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal makhluk hidup itu disebutnya sebagai habitat. Habitat makhluk hidup itu pastinya akan berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ya. Kelompok makhluk hidup akan saling berinteraksi di dalam tempat tertentu. Nah, maka disebut sebagai komunitas. Misalkan di komunitas hutan itu kan ada beberapa kelompok individu atau kelompok makhluk hidup. Nah, mereka akan saling berinteraksi. Keanekaragaman suatu komunitas dengan lingkungannya itu yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi di alam itu disebut sebagai ekosistem. Ekosistem itu banyak jenisnya. Ada ekosistem sawah, ekosistem air laut, ekosistem gurun, hutan, dan ekosistem sungai. Di mana di sana terdapat makhluk hidup yang beraneka ragam. Nah, bagaimana sih interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain? Nah, setiap organisme itu tidak dapat hidup sendiri.
ya, dan saling bergantung pada organisme yang lainnya serta lingkungan. Bayangkan kalau kita tidak ada lingkungan, bagaimana kita bisa tinggal? Makanya makhluk hidup itu sangat bergantung pada lingkungannya dan akan saling membentuk suatu pola interaksi. Makanya kita sebagai manusia harus mencintai lingkungan. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan itu akan rusak. Dan siapa yang rugi? Kita sendiri. Nah, interaksi antar makhluk hidup itu dengan makhluk hidup lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan ini diantaranya ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan ada piramida makanan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Tadi kan rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan. Mulanya itu dari tumbuhan, yaitu sebagai produsen. Nantinya produsen ini dia akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Di sini misalkan tikus. Tikus itu merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Misalkan di sini ular sebagai konsumen tingkat 2. Dan konsumen tingkat 2 juga itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Di sini yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 itu adalah elang. Elang juga bisa langsung memakan konsumen tingkat 1. Kalau dia memakan konsumen tingkat 1, berarti dia termasuk konsumen tingkat 2. Nah, urutan rantai makanan ini, ketika ada salah satu komponen atau tingkatan yang punah dan lain sebagainya, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Misalkan di sini ya ular itu punah. Kira-kira apa yang terjadi? Tikusnya banyak. Kalau tikusnya banyak, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun populasinya akan menurun. Jadi di sini antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, ataupun tingkat 3, dia akan terjalin satu hubungan. Jadi jika salah satunya tidak ada, maka akan mempengaruhi tingkatan yang lainnya. Nah, urutan rantai makanan ini, dia akan membentuk suatu piramida makanan, di mana produsen itu berada di urutan bawah, ya. Lalu ada konsumen tingkat 2, komponen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 ini menduduki paling puncak dari suatu piramida makanan. Pola interaksi yang selanjutnya itu disebut sebagai simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Nah, simbiosis ini terjadi karena suatu organisme itu tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka akan saling berinteraksi. Bagaimana interaksinya? Interaksinya ini ada yang bersifat saling menguntungkan, saling merugikan, dan bahkan ada yang komensalisme. Contohnya, ini ikan badut ya dengan anemon laut. Lalu ada kupu-kupu dengan lebah, dan ada nyamuk yang hinggap di kulit manusia dan dia menggigit atau menghisap darah manusia. Nah, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini hubungan antara dua makhluk hidup ya yang saling menguntungkan. Tidak ada kerugian dalam simbiosis ini. Kalaupun ada kerugian, maka simbiosisnya tidak dilakukan. Nah, di sini contohnya yaitu kupu-kupu dengan bunga. Mereka saling berinteraksi, bersimbiosis, terjadilah simbiosis mutualisme. Kenapa bisa mutualisme? Di sini kupu-kupu itu akan mendapatkan makanan atau sari-sari makanan berupa madu dan lain sebagainya di bunga. Sedangkan bunganya itu mendapatkan proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Nah, yang kedua, ini simbiosis antara rhizobium, bakteri rhizobium dengan
akar kacang polong. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu tidak bisa mengikat nitrogen secara langsung. Nah, rhizobium ini bisa mengikat nitrogen. Nah, si rhizobium akan menempel pada bintil akar kacang polong, sehingga dia bisa mendapatkan sari-sari makanan pada bintil akar. Lalu, si bintil akar otomatis dia akan mendapatkan nitrogen dari rhizobium. Makanya ini disebut sebagai simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Selanjutnya, yaitu simbiosis komensalisme. Yang disebut simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu merasa diuntungkan dan pihak lain itu tidak merasa rugi dan tidak juga merasa untung biasa aja. Contohnya misalkan anggrek yang menempel pada pohon, misalkan pohon mangga. Nah, yang diuntungkan di sini hanya anggrek saja, tetapi pohon mangganya itu tidak merasa untung, tidak juga merasa rugi. Lalu yang paling fenomenal itu adalah ikan hiu dengan ikan remora. Bisa kalian lihat ikan remoranya ada berapa banyak tuh. Dia menempel di sirip ikan hiu. Nah, yang merasa diuntungkan di sini tentunya ikan remora. Jadi dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu ketika ikan hiu mangsanya berupa darah ataupun serpihan-serpihan sisa makanan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini berarti hubungan antara kedua belah pihak. Ini yang satu diuntungkan, yang satunya rugi. Bahkan bisa saja tubuh inangnya itu bisa mengalami kematian akibat dari simbiosis ini. Nah, contohnya misalkan putri malu yang hidup pada tumbuhan, ya. Putri malu itu yang kuningnya ya, yang benang-benang kuning. Ini sifatnya parasit ya, benalu. Lalu nyamuk, apalagi nyamuk ini yang nyamuk malaria dan nyamuk Aedes aegypti itu kan bisa menyebabkan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Nah, ketika nyamuk itu menggigit kita atau misalkan menghisap darah kita, itu kan dia akan mengeluarkan racunnya dan bisa beredar di seluruh tubuh kita. Lalu ini ada cacing pita yang ada pada hati sapi. Ini bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi simbiosis parasitisme itu yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Itulah beberapa hal tentang simbiosis. Selanjutnya, bagaimana peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, organisme dalam menyusun makanan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut autotrof dan ada yang disebut heterotrof. Autotrof itu adalah organisme yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari maupun kimia. Yang dikenal sebagai apa? Ya, fotosintesis. Gimana sih proses fotosintesis itu? Nah, di sini tumbuhan, kenapa dia bisa berfotosintesis? Itu dan terjadi hanya bagian tertentu. Di mana kira-kira? Di daun ya. Karena daun itu punya klorofil, sehingga dengan bantuan matahari maka dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini perlu bahan bakunya ya. Apa sih bahan bakunya itu? Yaitu adalah CO2 dan H2O. Karbon dioksida yang berada di lingkungan dan air yang diserap oleh akar menuju tubuh tumbuhan yaitu ke daun. Maka dengan bantuan matahari dia akan melakukan proses fotosintesis. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkannya ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lain, yaitu apa? Oksigen dan karbohidrat. Nah, kalau organisme heterotrof itu berarti kebalikan dari autotrof. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Makanya heterotrof ini disebut sebagai konsumer. Ya, jadi hidupnya itu dalam memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Ada 3 yang tergolong heterotrof berdasarkan jenis makanannya. Apa aja?
Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora apa? Herbivora itu adalah organisme yang jenis makanannya itu berupa tumbuhan. Yaitu misalkan belalang, kemudian rusa, sapi, kerbau itu kan hanya memakan tumbuhan. Karnivora itu hewan pemakan daging. Ya, misalkan harimau, singa, dan yang lainnya. Sedangkan omnivore itu makhluk hidup yang bisa memakan segala jenis makanan. Ada ayam, bebek, kera itu kan memakan segala. Nah, kita termasuk yang mana? Kebanyakan termasuk omnivore, walaupun ada yang hanya suka makan tumbuhan atau misalkan disebutnya sebagai vegetarian. Ya, tapi kebanyakan termasuk ke dalam omnivore. Itulah beberapa hal tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.